yang baru, kitab Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai dengan 30. Perjanjian baru, kitab Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai dengan ke-30. Sudah mendapatkan semuanya? Kita akan baca bersama-sama dalam ayat yang ketiga. Kita baca firman Tuhan 1, 2, 3. Yesus mengatakan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hari Yesus akan sama orang yang melakukan ini kepada mereka. Tetapi dalam semua itu, dalam musuhnya melakukan ini yang ada itu, lalu pergi. Ketika itu tumbuhkan menjadi begitu, maka juga hal itu. Maka datanglah Tuhan, bukan kami baik-baik dengan teman-teman Tuhan. Jangan hal itu. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah itu kepadanya, jadi maafkan Tuhan supaya kami berbicara hal itu. Tetapi dia berkata, jangan selalu tinggal begitu dicabut pada waktu kami mencabut hal itu. Biarkan kami keduanya kumpul sama-sama dalam pemilu. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para pemilu, kumpulkanlah dalam kumpulan itu dan ikatlah sekeras untuk diangkat. Kemudian kumpulkanlah dalam itu ke dalam mulut. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kita kasih Tuhan. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang perumpamaan lalang di antara kami. Firman Allah ini, saudara, mengajak kita untuk mengerti sebagai anak Tuhan. Seperti apa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Supaya kita jangan terlalu hanyut dalam keadaan dunia, kita tidak tahu posisi kita, keberadaan kita seperti apa di hadapan Tuhan. Tuhan menggambarkan posisi kita seperti lalang di antara gandum. Gandum adalah gambaran anak-anak kerajaan atau anak-anak Tuhan. Sementara lalang adalah gambaran anak-anak iblis. Penabur di sini adalah Yesus Kristus. Ladang adalah dunia ini. Nah, saudaraku, Tuhan membiarkan lalang dan gandum tumbuh bersama. Itulah tema kita pada saat ini. Dan apa yang mau kita lihat di sini? Kalau kita melihat perumpamaan ini, saudara, tentang lalang. Lalang bukanlah seperti yang saudara lihat di Indonesia ini, saudara. Kalau lalang di gambaran firman Tuhan ini, dia juga punya biji, mirip dengan gandum. Dia bertumbuh bersama-sama dengan gandum. Tapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masa pertumbuhannya saudara kita tidak tahu, saudara, mana yang lalang, mana yang gandum. Karena sama-sama bertumbuh, daunnya hampir sama, saudara. Yang membedakannya nanti, saudara, ketika dia sudah bertumbuh bijinya, buahnya beda. Dan akarnya ini, akar lalang ini, saudara, lebih kuat melilit akar gandum. Sehingga dikatakan oleh Tuhan, hamba-hambanya datang untuk mencabut, saudara. Tapi Tuhan berkata bahwa jangan dicabut, karena kalau dicabut nanti akar dari gandum akan tercabut juga. Nah, saudaraku, apa yang kita lihat di sini, saudara? Ini gambaran kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, sepertinya Tuhan itu tidak peduli dengan keadaan yang kita lihat sekarang ini, bagaimana perang berkecamuk, banyak bayi-bayi, banyak anak-anak
yang kehilangan orang tua, banyak mayat-mayat bergelimpangan, saudara. Sepertinya Tuhan tidak peduli. Tapi saya tidak mau kupas sampai ke sana, saudara. Yang mau kita kupas hari ini, mungkin inilah jawaban firman Tuhan. Bahwasanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan membiarkan yang jahat bertumbuh bersama dengan yang benar. Ini yang perlu kita ketahui, saudara. Saya tidak mengajak saudara untuk mengatakan bahwa saudara Kristen KW atau Kristen asli. Tapi yang mau kita lihat di sini bagaimana, saudara, hidup kita ketika berdampingan bersama lalang. Lalu mungkin saudara bertanya, saya ini lalang atau gandum? Untuk mengetahui itu, saudara, seperti perumpamaan ini, saudara, bahwa Tuhan membiarkan tadi lalang ini tumbuh bersama dengan gandum. Apa yang kita lihat, saudara, supaya kita tahu kehidupan kita ini lalang atau gandum. Asal nantar lalang kita di parlalaman nomor Tuhan, tapi firman mau gandum kita apa lalang. Nah, saudara, ciri-cirinya Bapak Ibu Saudara adalah kita akan melihat dari buahnya. Seperti lalang tadi, saudara, kalau dia sudah bertumbuh, saudara, bersama dengan gandum, bijinya sangat berbeda dengan biji gandum. Itu yang membedakan. Dan biji lalang tidak ada gunanya, saudara, tidak ada manfaatnya. Tetapi biji gandum ada manfaatnya. Nah, saudara, itulah yang kita lihat, saudara. Apakah si A itu adalah biji gandum? Ya, lihat buahnya. Ya, mungkin stylenya hebat, seperti kelihatan rohani. Belum tentu, saudara, dia gandum. Belum tentu juga lalang. Tapi lihatlah buah yang dihasilkan. Gandum berguna untuk karbohidrat di hidup kita, saudara. Banyak vitaminnya, saudara. Nah, kita sudah bervitaminkan. Kita beri kepada orang lain. Apa kita sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sudah memberikan yang terbaik bagi orang lain? Sudah berguna kita bagi orang lain atau tidak? Ini perlu kita lihat, saudara. Apakah buah-buah yang baik yang kita hasilkan dalam hidup kekristenan kita? Walaupun saudara datang terus ke rumah Tuhan, tapi kita harus punya buah dari pertobatan kita, saudara, seperti gandum ini, saudara. Ketika saudara-saudara kita tahu ada masalah dalam hidupnya, apakah kita memberikan lalang atau gandum? Apakah kita memberikan karbohidrat kepada dia? Mungkin kita beri karbohidrat, kita menegur dia. Semua nggak jadi sama anak ada masalah. Tapi semuanya kemudian, dan kata-kata itu menyenangkan dia sendiri. Dia akan merasakan bahwa orang ini memperhatikan saya, dia peduli dengan saya. Nah, saudara, itu buah gandum, saudara, buah yang dia berikan kepada orang. Nah, saudara, yang terkasih di dalam Tuhan, itu yang perlu kita lihat pada hari ini, saudara. Bagaimana Allah bekerja di setiap kehidupan kita, kekristenan kita, saudara. Buah-buah yang kita hasilkan itu apa? Apa kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bagi sesama kita, saudara, agar kita hidup berarti di hadapan Tuhan. Lalu, saudara, sekarang ini, saudara, dunia ini sekarang lalang sudah banyak di tengah-tengah kita, saudara. Benih-benih yang datang dari sejahat, dari iblis, sudah datang di tengah dunia ini, saudara. Bagaimana respon kita, saudara? Di sekitar keluarga kita mungkin juga ada benih lalang. Di tetangga kita juga ada benih lalang. Di gereja juga ada benih lalang, saudara. Jangan saudara pikir tidak ada lalang. Bagaimana respon kita, Bapak Ibu Saudara?
Respon kita saudara, biarkan keduanya bertumbuh bersama sampai musim menuai juga. Itu kata firman Tuhan. Biarkan dia hidup bersama. Dia ada di dekatmu. Biarkan dia. Dia berusaha mengusik hidupmu. Biarkan. Dia berusaha merusak hidupmu. Saudara, biarkan saja. Berjalan terus bersama dia. Berjalan saja terus. Kita tidak perlu mati karena kita diperintahkan oleh Tuhan. Mulai rotai, berbuat jahat itu, nampak terus. Kita berjalan saja bersama dengan Tuhan. Kekuatan Tuhan yang memampukan kita untuk bertumbuh bersama-sama dengan Allah. Puji Tuhan. Kita masuk kembali kita. Tuhan, ajari kau Tuhan. Asal hukum negara itu Tuhan. Mulut Tuhan dompe, doaku naga bilang, naga bisi suku di mulut. Tanpa lalu situ, anak yang berjalan mau Tuhan. Dan kita kasih di dalam Tuhan. Saya juga berpikir Bapak Ibu semua. Seperti kesaksian istri saya sendiri. Saya sudah bermohon kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin membuat lebih banyak yang terbaik bagi kita. Penyakit ini dari Tuhan sangat mengganggu bagi saya. Mengganggu vokal saya pun berkurang Bapak Ibu Saudara. Saya kalau bersuara keras, saya tidak memiliki power. Saya berkata kepada Tuhan, bagaimana itu Tuhan? Belum banyak yang kubuat kepada Engkau. Aku ingin berbuat lebih banyak lagi Tuhan. Kenapa Engkau Tuhan melakukan ini bagi saya? Saya berkata kepada Tuhan. Pada saat ini saya masih berada di dalam Tuhan. Tapi saya tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Saya mau melayani seumur hidup saya. Karena masih sedikit yang saya perbuat. Saya hitung-hitung dan apalah yang saya perbuat itu sangat sedikit sekali. Belum banyak pekerjaan yang saya lakukan untuk Engkau Tuhan. Karena selama ini yang saya mampu karena itu anugerah dari Tuhan. Dan hari ini Tuhan, saya berkomitmen kepada Engkau Tuhan. Aku akan melayani Engkau seumur hidup. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Terkadang saya berpikir, Tuhan, tak ada itu. Semua dia mana? Tapi saya berpikir, Tuhan itu tahu kali juga. Tuhan itu luar biasa rencana. Allah itu begitu hebat. Tatanan rancangan Allah itu begitu hebat. Terkadang kita tidak berpikir cara Tuhan itu seperti apa untuk memproses kehidupan kita. Tapi saya tahu jalan-jalan Tuhan, dalam jalan-jalan yang hebat. Puji Tuhan. Izinkan saja saudara, himpitan lalang di hidup saudara. Lalang mungkin bisa berupa sakit penyakit. Lalang bisa saja berupa pencobaan dalam hidup. Mengelilingi hidupmu bertumbuh. Tapi saudara ingat, jangan kau cabut sendiri. Serahkan semua kepada Tuhan. Mungkin anakmu menjadi lalang karena kau tidak dapat mengaturnya lagi saudara. Dan di BGBHK dan siap hari semua ini 2 kali jangan mencabut alat dengan perbuatan sendiri. Perkara itu kau serahkan kepada Tuhan. Bagaimana cara Tuhan untuk mencabutnya itu urusan Tuhan. Yang penting pendidikan tentang firman Allah tetap engkau salurkan kepada Dia. Puji Tuhan. Allah saudara di sekitar hari-hari ini banyak persoalan Allah itu akan memiliki kehidupan gereja yang kita tidak tahu membedakannya. Seorang naga begal untuk berbeda dengan matanya. Apa lalang sebenarnya?
Saudara, kita ini diturunkan oleh Allah. Kiri kanan kita di tengah dunia ini lalang. Bahkan tetangga kita yang senyum-senyum setiap hari bisa menjadi lalang. Heran kita Bapak Ibu Saudara. Pajumpa gobi, mekel, alai gue gabe lalang itu. Saudara, gereja pun seperti itu. Engkau sedang dihimpit oleh dunia ini persoalan masalah dalam kehidupan itu pasti. Tapi tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Itu yang perlu Bapak Ibu Saudara. Dunia ini sedang bertumbuh subur lalang-lalang Saudara. Apa yang mau nama sama di negara? Tapi ada dalam kitab Kristen. Orang ilusi, orang bangkang gereja macam Saudara. Tuhan biarkan. Mungkin kita berkata dalam hati, apa Tuhan saya? Ya Allah yang hebat, tidak bertindak. Jadi Saudara, Tuhan tidak mencabut dalam itu. Karena waktu engkau yang usir-usir beribadah, gerejamu tidak diperoleh izin. Engkau tidak punya tempat untuk beribadah. Apakah engkau tetap setia? Proses imanmu semakin bertumbuh. Lalang-lalang itu datang menyerang orang percaya yang diatur oleh Tuhan. Tapi saudara yang masih di dalam Tuhan, Tuhan tidak meratakan. Saudara berpikir ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib, dia tidak dapat bangkit dari sana, lari dari sana. Apakah dia tidak dapat menendang semua tentara Romawi? Dapat saudara. Tapi Tuhan biarkan dia saudara. Anak-anak muda saudara, jangan cengeng. Lihat, hidup ini berat saudara. Anak-anak muda harus tahu bagaimana keadaan orang tua. Lalang-lalang di dalam dunia itu akan di dalam studi pun lalang-lalang akan mencoba menggerogoti hidup. Hati-hati. Maka dengarkan firman Tuhan. Jangan cengeng saudara itu, tapi berjalan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Kita hidup di era digital yang serba-serba canggih saudara. Semua peralatan serba canggih. Jangan kita terhanyut oleh dunia ini saudara. Lalu yang ketiga saudara, lalang dibiarkan tumbuh di sekitar hidup kita untuk menghasilkan buah hidup yang berkualitas. Puji Tuhan. Tuhan mengizinkan itu saudara. Coba dibaca saudaraku di dalam Wahyu 22 ayat 11 sampai 12. Wahyu 22 ayat 11 sampai 12. Dapat tolong suaranya yang kuat. Wahyu 22 ayat 11 sampai 12. Siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguruskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku, membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Puji Tuhan. Matching dengan firman Tuhan. Memang Tuhan biarkan. Yang benar, saudara, lakukan terus kebenaran firman Allah. Berjalan terus, jangan terpancing dengan yang jahat. Mereka yang cemar, biarlah cemar. Mereka yang jahat berdosa, biar saya berdosa. Pertumbuhan nutrisi dari jantung ini yang penting Bapak Ibu saudara, supaya buah yang menghasilkan nanti buah yang berkualitas. Puji Tuhan. Sudah harus berkualitas. Itu yang perlu saudara hari ini saudara. Biarlah saudara hasilkan buah yang berkualitas. Tetaplah saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Ikuti Tuhan. Asa bagang 40 di dalam ibadah. Asa di jalan ibadah ada 40.
Doa ini saudara pada siang hari ini saudara. Iman yang firman Tuhan. Mumpung kesempatan hari ini sudah kita coba sudah beribadah. Hari-hari ini sudah mulai jahat saudara. Saudara punya umur berapa? Kesempatan untuk melayani Tuhan. Kau ibu saudara umurmu sudah berapa? Untuk engkau masih sehat. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Kau Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Kau hitung umurmu usiamu sudah. Mumpung masih ada waktu. Mumpung masih engkau berjalan dengan sehat. Masih engkau bisa tertawa, bisa menangis dan sebagainya. Kesempatan yang digunakan untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Sedikit firman Tuhan yang saya sampaikan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami undang saudara untuk bangkit dulu saudara. Amin.